Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, ada sukacita tahun baru. Kita akan memasuki ibadah kita tahun baru dengan mengambil waktu masing-masing kita bersatu teduh. Amin. Tahun 2023 telah berlalu dan berganti dengan tahun 2024. Hari ini adalah hari pertama kita menginjak di tahun 2024 dan merupakan momen penting bagi setiap kita untuk merenungkan kembali perjalanan hidup sepanjang tahun 2023 yang kita lalui dengan penuh pergumulan dan tantangan. Awal tahun yang baru ini semoga kita dikaruniai Tuhan senantiasa menyertai kita dalam hidup kita. Mari kita bersyukur atas kasih setia Tuhan yang tak pernah berubah, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Aku hendak bersyukur pada Tuhan. Jemaat saya undang berdiri. Ku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, kita nyanyikan aku hendak bersyukur pada Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu
dimuliakan, dimuliakan, dimuliakan. dimuliakan atas seluruh bumi. Firman Tuhan berkata, Yohanes 1 ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Saya percaya kita mempercayai bahwa Tuhan selalu mengasihi kita dan kita mau belajar lebih mengasihi Kristus lagi. Karena itu kita akan memuji puji Tuhan di dalam KPPK 271, lebih kasihimu Tuhan, ayat 1, 2, dan 3. Kita mau menyerahkan seluruh rangkaian ibadah kita ke dalam tangan Tuhan. Bapa dalam surga, Allah yang kuasa, Allah yang menciptakan langit, bumi, serta segala isinya, Allah yang disembah Abraham, Ishak, dan Yakub.
dan Allah yang sama kami sembah di dalam Yesus Kristus. Segala puji syukur kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan, karena kasih-Mu yang besar di dalam kehidupan kami. Sehingga pagi hari ini kami boleh mendapatkan nafas yang baru, hidup yang baru, menginjak tahun 2024 dan meninggalkan 2023 yang penuh tantangan dan pergumulan. Ada banyak hal Tuhan di depan kami yang kami tidak tahu. Namun satu hal yang kami percaya, bahwa Engkau senantiasa menyertai kami. Engkau memberkati kami, Engkau menolong kami, Engkau membimbing kami. Karena itu Tuhan, kami senantiasa mau bersyukur kepada Tuhan. Pagi hari ini, awal tahun 2024, kami mau mengawali dengan ucapan syukur. Terima kasih Bapa, pada kesempatan yang indah ini kami duduk bersimpu di hadapan Tuhan, seraya mohon pengampunan daripada Tuhan. Karena kami tahu kami manusia yang penuh kelemahan, yang tidak terlepas daripada kesalahan dan kekurangan, dan banyak hal yang kami buat yang tidak berkenan di hati Tuhan dan sesama kami manusia. Saat ini, saat yang indah bagi kami, memohon kepada Tuhan untuk Tuhan sucikan kami, kuduskan kami, sehingga kami boleh layak dan setiap sembah sujud kami merupakan dupa yang harum. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan seluruh rangkaian ibadah kami pagi hari ini, dari awal pertengahan hingga selesai, hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu, mari kita memuji Tuhan kembali dengan pujian Tuhan Pimpin Jalanku. Kita nyanyi ayat 1, 2, dan 3. Jemaat saya undang berdiri. Kita akan bermazmur bagi Tuhan yang diambil dari kitab Mazmur 8 ayat pertama hingga 10. Ada di lembaran kita masing-masing atau di Alkitab. Kita akan baca secara responsoria.
manusia hina sebagai makhluk mulia untuk pemimpin biduan menurut lagu gigit Mazmur Daud. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langitmu, kekuatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau letakkan. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Engkau membuat dia berkuasa atas perbuatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Ayat 9 dan 10 kita baca bersama-sama. Burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut dan apa yang melintas di atas lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Gloria Patri. Hormat Ibu. Hormat diberi bagi Bapa, Anak dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya. Jemaat tetap berdiri dan marilah kita mengucap pengakuan iman rasuli kita bersama-sama dengan seluruh orang percaya di segala tempat dan abad, dan hendaklah kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maryam, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita akan mendengarkan persembahan pujian. Kita lanjut dengan doa ucapan syukur. P itu pemimpin, yaitu liturgis. J itu jemaat dengan huruf yang tebal. Kita sambut dengan doa ucapan syukur seperti ini. Marilah kita berdoa menaikkan syukur kepada Allah. Oleh sebab kemurahannya kita bisa menjalani tahun 2023 yang sudah kita tinggalkan. Ya Tuhan kami, Engkaulah sumber segala kebajikan. Engkau sungguh mengasihi kami, bukan saja pada sepanjang tahun yang sudah kami lalui, tetapi juga selama hidup kami. Kami mengucap syukur kepadamu yang telah mencukupkan segala kebutuhan kami dan memimpin kami dari tahun yang sudah kami lalui sampai pada tahun ini. Kami memuji namamu ya Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkau telah memberikan kehidupan dan akal budi kepada kami, dan Engkau telah mendudukkan kami dalam dunia yang penuh tantangan ini sebagai penanggung jawab atas ciptaan lainnya. Tetapi Engkau juga menolong dan menghiburkan kami dalam tantangan yang kami alami. Kami memuji namamu ya Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkau selalu mengingat kami, walaupun kami sering melupakan Tuhan. Engkau mencari kami ketika kami lari daripadamu. Engkau selalu menerima kami dengan memberikan pengampunan bila kami bersedia mengambil komitmen untuk bertobat, berubah, datang dan taat padamu. Kami memuji namamu ya Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami.
Ya Tuhan, Engkau telah menunjukkan pada kami jalan kehidupan yang baik. Namun kami malu karena kemalasan kami untuk belajar dari kegagalan kami serta tidak mau belajar seturut dengan firman-Mu. Engkau telah berfirman dan memanggil kami, tetapi tidak bersedia mendengar suara-Mu. Engkau telah mengulurkan tangan-Mu kepada kami melalui sesama kami manusia, tetapi kami melewatinya saja. Kami telah menerima anugerah, kasih, dan pertolongan-Mu. Tetapi kami lupa mengucap syukur dan terima kasih kepadamu. Kami tidak layak menerima kasih-Mu yang tidak pernah berubah. Kasihani kami dan ampunilah dosa-dosa kami ya Tuhan. Ampunilah kami, sebab kami tidak mempergunakan waktu dengan baik dan mempergunakan anugerah-Mu yang Engkau berikan kepada kami dengan cara yang salah. Ampunilah kami, sebab kadang-kadang kami lari dari tanggung jawab yang sudah Engkau berikan kepada kami melalui pekerjaan dan orang-orang yang ada sekitar kami. Kasihani kami dan ampunilah dosa-dosa kami ya Tuhan. Ampunilah kami, sebab kami tidak dapat membagikan kasih-Mu kepada sesama kami yang membutuhkannya, dan kami tidak memperhatikan kekurangan sesama kami. Ampunilah kami, sebab kami sering mempersulit kehidupan persekutuan dan kebersamaan kami dengan perkataan dan tindakan kami yang salah di dunia yang Kau berikan kepada kami untuk kami jaga dan pelihara. Kasihani kami dan ampunilah dosa-dosa kami ya Tuhan. Jikalau kami belum bersahabat, jikalau kami masih menyimpan dendam terhadap orang lain dan di dalam hati kami, jikalau kami belum pernah mencari perdamaian, jikalau kami selalu ingin menghukum orang-orang yang berbuat salah terhadap kami dan tidak dapat menimbang lebih dahulu kebaikan yang ada padanya. Kasihani kami dan ampunilah dosa-dosa kami ya Tuhan. Bersama-sama kasihanilah kami ya Tuhan seturut dengan kemurahan-Mu dan hapuskanlah pelanggaran-pelanggaran kami seturut dengan kebesaran segala rahmat-Mu. Sucikanlah kami dari keberdosaan kami dan perbaharui hati kami dan hidup kami dengan semangat yang teguh untuk melakukan kehendak-Mu. Maka inilah beritanya yang disampaikannya kepada kita, bahwa Allah itu terang adanya dan bersekali-kali tiada gelap di dalamnya. Jikalau kita berjalan di dalam terang, maka persekutulah kita seorang dengan yang lainnya, dan darahnya menyucikan kita dari segala dosa kita. Jikalau kita mengatakan bahwa kita tiada berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran itu tidak ada pada kita. Jikalau kita mengakui segala dosa kita, maka Allah itu setia dan adil, sehingga Tuhan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita daripada segala kejahatan kita. Amin. Bapak Ibu yang saya kasihi, saya percaya ada banyak berkat yang sudah diberikan kepada kita sepanjang tahun 2023. Pada kesempatan ini, tahun pertama, hari pertama tahun 2024, marilah kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Kita jalankan persembahan dengan maju ke depan, dengan diiringi pujian KPPK 349, bagi Yesus Tuhanku. Bagi Yesus semua yang ku miliki, pikiran dan perbuatanku, ku serahkan bagimu. Bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Bagi
menjadi milikku. Bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Bagi Yesus, bagi Yesus, Bagi Yesus, bagi Yesus. bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Mari kita serahkan persembahan kita ke dalam tangan Tuhan. Mohon Tuhan memberkati. Mohon Tuhan memberkati persembahan kami ini, agar dapat digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Persilakan duduk. Bapak Ibu, kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sekaligus kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Dan mari kita iringi dengan pujian Yesus Domba Allah. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya. Engkau permata yang indah, takkan pernah ku lepaskan. Engkaulah segalanya. Yesus, Domba Allah, mulia namamu. Yesus, Domba Allah, mulia namamu. Ayat yang kedua. Kau hapus segala dosaku, segala celah dan maluku. Engkaulah segalanya. Saat jatuh kau angkatku, saat haus kau penuhiku. Engkaulah segalanya. Yesus, Domba Allah, mulia namamu. Yesus, Domba Allah, mulia Yesus Domba Allah. Yesus, Domba Allah, mulia namamu. Yesus, Domba Allah, mulia namamu. Mulia namamu. Mulia
berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas kasih dan pimpinan anugerah Tuhan dalam hidup kami. Mengawali tahun 2024 ini, saat ini kami telah siap untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan, dan biarkan pimpinan Roh-Mu boleh menguasai hati dan pikiran kami, untuk kami dimudahkan untuk mengerti akan kebenaran-Mu yang tidak mungkin dijangkau dan dimengerti oleh akal pikiran, kemampuan dan kehebatan kami. Dan biarkan hamba-Mu yang terbatas ini dengan pimpinan Tuhan juga dalam Roh-Mu boleh menyampaikan firman-Mu dalam bahasa yang sederhana, sehingga kami boleh diteguhkan, diingatkan untuk berjalan dalam tahun 2024 ini. Berfirmanlah Engkau Tuhan, karena kami telah siap untuk merenungkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Amin. Baik, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih, mari kita membuka Alkitab kita sebagai dasar perenungan kita pada hari ini, di hari pertama di tahun 2024. Dari Keluaran pasal yang ke-15 ayat yang ke-22 sampai 27. Kita bacakan firman ini secara bergantian. Dan nanti kita akan renungkan dalam satu tema, Tuhan selalu punya cara. Amin Bapak Ibu. Keluaran 15, 22 sampai 27. Dalam nama Yesus kita bacakan. Di Mara dan di Elim, Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau. Lalu mereka pergi ke padang gurun Sur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Sama-sama. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Demikian jauh pembacaan kebenaran firman menjadi dasar perenungan kita dalam hari pertama di tahun 2024 ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, Tuhan selalu punya cara untuk menolong kita. Ketika kita berteriak minta tolong dalam doa kita, Tuhan dapat memakai siapa saja dan apa saja untuk membantu kita, untuk menolong kita. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dan juga seringkali tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Nah, saudara-saudara, kalaupun terlambat, Tuhan menghendaki lain dalam hidup kita. Tentunya untuk membentuk kita. Tentunya juga kita makin berserah kepada Tuhan. Mungkin Tuhan menolong kita melalui teman, mungkin melalui saudara, mungkin melalui anak kita, bahkan mungkin melalui orang-orang yang paling kita benci sekalipun, dalam tanda petik Bapak Ibu. Tuhan dapat menolong. Tuhan dapat memimpin, Tuhan dapat menyertai kita melalui siapa saja. Tuhan bisa pakai dengan caranya sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara,
Tuhan selalu punya cara untuk menyertai, memimpin, menolong kita dalam hidup ini. Bahkan Ia dapat menggunakan cara-cara yang sangat sederhana untuk menyelesaikan masalah-masalah besar kita yang luar biasa itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara di dalam Yesus Kristus, kita melihat konteks ayat yang baru kita baca tadi. Dalam ayat 22, bangsa Israel telah berjalan di padang gurun selama 3 hari. Mereka capek, lelah, dan haus. Tapi mereka belum menemukan air yang mereka harapkan untuk diminum. Dalam cerita ayat 23, ketika mereka sampai di Mara, mereka menemukan air. Di situ ada air kebutuhan mereka, tapi tidak bisa diminum karena rasanya pahit. Dalam cerita ayat 24, akibat dari keletihan, kecapekan, dan kehausan, bangsa itu bersungut-sungut, Bapak Ibu. Marah satu dengan yang lain. Marah juga kepada Musa. Bahkan juga mungkin mereka mempersalahkan Tuhan. Mereka saling mempersalahkan satu dengan yang lain. Maka kalau bisa kita lihat konteks kehidupan mereka tentu sudah sangat dalam pergumulan besar. Ayat 25, Tuhan menolong menyelesaikan pergumulan mereka dengan cara yang ajaib. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih, konteks ini saya sampaikan kepada kita khususnya dalam mengawali tahun 2024 ini. Coba kita lihat dalam hidup kita dari Januari 2023 sampai sekarang. Coba kita hitung pemasukan kita, Bapak Ibu, berapa. Mungkin dalam pekerjaan, dalam usaha, atau kami sebagai hamba Tuhan, nafkah yang kami miliki, gaji yang Bapak Ibu dapat. Coba dihitung jumlahnya berapa. Lalu coba juga kita kalkulasi dan totalkan pengeluaran kita berapa. Pasti lebih banyak pengeluaran Bapak Ibu. Coba hitung saja. Lebih banyak pengeluaran Bapak Ibu. Tapi toh sampai hari ini kita melihat kita ada dan semuanya Tuhan cukupkan. Amin Bapak Ibu. Itulah cara ajaib yang Tuhan rancangkan dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang kekasih, dalam teks ini ajaibnya di mana? Yang mereka butuhkan dan doakan adalah air untuk diminum, bukan sepotong kayu. Sepotong kayu yang diberikan Bapak Ibu. Tapi Tuhan memakai sepotong kayu itu. Yang mereka doakan, yang mereka harapkan adalah air untuk bisa diminum. Tapi bukan itu yang diberikan Tuhan. Tuhan beri sepotong kayu. Dan Tuhan memakai itu. Nah Bapak Ibu dan saudara-saudara, rupanya Tuhan mau menunjukkan bahwa melalui sepotong kayu itu, air yang tadinya pahit akan menjadi manis. Itulah cara Tuhan menolong umatnya pada saat itu. Dan seringkali kita temukan juga dalam Alkitab hal yang sama, di mana tokoh-tokoh dalam firman-Nya dalam Alkitab kita temukan bagaimana Tuhan menolong mereka. Termasuk yang tadi saya sampaikan. Lebih banyak pengeluaran kita daripada pemasukan kita, tapi Tuhan cukupkan dalam kehidupan ini. Kita lihat Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih, yang pertama tokoh-tokoh dalam cerita dalam tembok Yeriko yang terkenal sangat kuat, akhirnya runtuh ketika bangsa Israel mengelilinginya sebanyak 7 kali. Hanya dengan tiupan sangkakala dan dikelilingi, hancur. Demikian juga cerita Daud Bapak Ibu mengalahkan Goliat dengan ketapel dan batu. Gak masuk akal kan? Dan itulah cara Tuhan menolong umatnya pada saat itu. Lalu dalam cerita Elia dipelihara Tuhan dengan burung gagak. Yang dia butuhkan makanan. Yang dia butuhkan roti. Tapi rupanya melalui itu Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada umatnya. Khususnya kepada Elia. Bapak Ibu dan saudara-saudara di dalam Yesus Kristus. Mengawali tahun 2024 ini, adakah sesuatu yang terlalu besar untuk dilakukan Tuhan?
Sesungguhnya tidak Bapak Ibu. Semua bisa diatasinya dengan caranya sendiri. Amin Bapak Ibu. Tuhan Yesus berkata, Bapak Ibu, kita baca dalam Markus 11 ayat 23. Kita bacakan ini bersama-sama. 2, 3 ya. Sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Bapak Ibu dan saudara-saudara, yang mau saya sampaikan dalam konteks ini, bahwa ke depan dalam menjalani tahun 2024 kita tidak tahu. Pak Pendeta Sembiring sampaikan hanya sejauh mata memandang. Kita belum bisa mengerti apa-apa yang akan terjadi ke depan. Tetapi ingat Bapak Ibu dan saudara-saudara, Tuhan sudah menyertai dan memimpin kita di tahun yang lalu. Ke depan juga Tuhan pasti memimpin menyertai kita. Firman-Nya katakan, berimanlah, gunung saja bisa saja dipindahkan katanya. Bapak Ibu dan saudara-saudara, jadi milikilah iman yang pantang menyerah untuk menjalani tahun ke depan. Tuhan itu ada. Tuhan itu mengasihi Bapak Ibu dan saudara-saudara. Tuhan mengasihi kita semua dalam menjalani tahun 2024 ini. Jadi kalau Tuhan itu punya cara untuk menolong kita, apa yang harus kita lakukan? Mengawali tahun 2024 ini, beberapa hal yang harus kita renungkan Bapak Ibu dan boleh meneguhkan kita. Yang pertama Bapak Ibu dan saudara-saudara adalah imanilah bahwa setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Amin Bapak Ibu. Pasti ada. Pasti ada limitnya. Ada batasnya Bapak Ibu. Bersungut-sungut dan saling menyalahkan tidak memberi jalan keluar seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel pada saat itu. Bersungut-sungut tidak bisa menyelesaikan masalah, tapi justru menambah persoalan, menambah sakit hati satu dengan yang lain. Seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel ini. Kepada pemimpin mereka pun mereka salahkan, Musa, ngapain kau bawa kami ke sini katanya. Kami lebih enak di Mesir. Ada makanan, ada minuman. Bapak Ibu dan saudara-saudara, itu situasi mereka. Saling menyalahkan satu dengan yang lain. Nah Bapak Ibu dan saudara-saudara, jalan keluar dalam menghadapi masalah adalah berseru kepada Tuhan. Ayat 25a. Musa berseru-seru kepada Tuhan. Ketika Musa berseru kepada Tuhan, Tuhan menunjukkan sepotong kayu. Nah itu pula masalahnya. Musa melemparkan kayu itu ke air yang pahit. Air yang pahit berubah menjadi manis. Dalam ayat 25b, Tuhan menunjukkan kepada Musa sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air. Lalu air itu menjadi manis. Tidak masuk akal Bapak Ibu. Hal ini menjelaskan kepada kita bahwa sepahit apapun hidup yang kita alami di dunia ini dapat berubah menjadi manis. Ada jalan keluar bila kita berseru, Tuhan tolong kami, Tuhan tolong aku. Kita berseru kepada Tuhan dan kita serahkan diri kepada Tuhan dalam kehidupan yang kita jalani. Yakinilah Bapak Ibu, pertolongan Tuhan memang tidak cepat, tapi tidak pernah terlambat. Dan selalu tepat waktu dalam menolong, menyertai dan memimpin kita. Hari ini pun Bapak Ibu kita ada pekerjaan itu karena anugerahnya. Bisa saja Tuhan ambil Bapak Ibu. Kita ada keluarga, ada orang tua, ada anak-anak. Bisa dalam sekejap tiada di dunia ini. Atau bisa dalam sekejap kita tiada di dunia ini. Hari ini Bapak Ibu kita bersyukur sudah melewati tahun 2023. Kalau kita kumpulkanlah pergumulan kita Bapak Ibu. Banyak kali Bapak Ibu daripada senangnya. Tapi toh dengan ajaibnya Tuhan, Tuhan memberi kita kekuatan untuk menghadapi itu. Karena itu Bapak Ibu, imanilah bahwa setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Terbukti sekarang kita ada dalam tahun baru ini. Amin Bapak Ibu. Selamat tahun baru.
Ya, jangan tahunnya yang baru Bapak Ibu, tapi hati kita juga baru. Dibaharui Bapak Ibu. Untuk makin terus di dalam firman-Nya. Itu yang kedua Bapak Ibu. Yang pertama. Yang kedua, tetap taat kepada Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Taat kepadanya Bapak Ibu. Taat kepada Tuhan. Dalam ayat 26 menjelaskan firman-Nya. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan. Pakai istilah sungguh-sungguh. Berarti bukan asal mendengar Bapak Ibu. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Dan melakukan apa yang benar di matanya. Dan memasang telingamu. Dipakai pula istilah memasang telinga. Telinga sudah ada di situ. Tapi dipakai memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Bapak Ibu dan saudara-saudara, ada dua hal yang ditekankan dalam ayat 26 ini. Pertama, tentang anugerah, tentang berkat. Berkat yang dibicarakan di sini adalah tentang sehat. Tentang kesehatan Bapak Ibu. Kesehatan itu adalah berkat dari Tuhan, anugerah daripada Tuhan. Jadi harus disyukuri, harus dipelihara Bapak Ibu. Harus dijaga kesehatan kita ini. Walaupun kita mungkin sekarang terasa sehat, harus kita cek juga Bapak Ibu. Ya, dari luar nampak manis, tapi di dalam rupanya kita sakit Bapak Ibu. Bisa enggak? Bisa. Tiba-tiba ada sesuatu hal dalam diri kita. Berarti kita perlu jaga Bapak Ibu kesehatan kita. Nah, kita harus jaga kesehatan kita. Lalu yang kedua Bapak Ibu, syarat mendapat berkat itu dikatakan syaratnya adalah jika sungguh-sungguh mendengarkan dan melakukan firman-Nya. Hidup di dalam kuasa firman-Nya. Tadi malam kita sudah renungkan itu. Dalam perjalanan kehidupan kita teruslah hidup di dalam firman-Nya. Teruslah hidup di dalam perintah-perintahnya. Karena itulah yang membuat kita kuat. Dan dalam teks ini sehat. Dalam menjalani hari-hari kita. Nah kalau kita sakit Bapak Ibu, gak ada yang bisa kita lakukan, gak ada yang bisa kita kerjakan. Tapi Tuhan menuntun kita. Nah sebagaimana umat Israel disertai, dilindungi, diberi kesehatan. Ya, dalam perjalanan menuju tanah Kanaan. Ya. Mari juga dalam kehidupan kita imani bahwa Tuhan juga pasti akan menyertai dan memimpin kita dalam kehidupan ini. Dengan tetap sehat dan dengan kesehatan yang ada tetap dalam firman-Nya. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan dan dikerjakan dalam kehidupan ini. Mari Bapak Ibu kita baca Amsal 13. Ayat yang ke-13. Nah, angka 13 ini. Amsal 13, kita buka Bapak Ibu. Bersama-sama. Ayat yang ke-13. Teruslah kita taat kepada perintah-Nya. Jangan dilalaikan firman-Nya. Amin Bapak Ibu. Kita baca bersama-sama dengan kuat ya. Amsal 13 ayat yang ke-13. 2, 3 ya. Siapa? Ia akan menanggung. Tetapi siapa taat kepada perintah akan. Terjemahan lain Bapak Ibu kita baca bersama-sama. Ada di slide. 2, 3 ya. Orang yang meremehkan ajaran Tuhan mencelakakan dirinya. Orang yang taat kepada hukum Allah akan. Bapak Ibu dan saudara-saudara, mari kita taat kepada firman-Nya. Tuhan mengajarkan kita tetap dalam persekutuan, tetap dalam doa, tetap dalam kebersamaan, tetap mengasihi satu dengan yang lain, tetap dengan sukacita, tetap dengan penuh syukur. Itulah yang membuat kita Bapak Ibu sehat dalam menjalani hari-hari kita ke depan. Nah, jadi dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, LAI, Lembaga Alkitab Indonesia. Orang kalau diremehkan ajaran Tuhan akan mencelakakan dirinya sendiri.
Ya, bagaimana dengan cara apa itu Bapak Ibu? Tidak dalam doa, tidak dalam persekutuan, saling menjatuhkan satu dengan yang lain, saling iri dalam pekerjaan, akan mencelakakan diri kita sendiri. Nah Bapak Ibu, tapi orang yang taat kepada firman atau kepada hukum Allah akan mendapat upahnya. Melalui apa itu? Saling menolong satu dengan yang lain, saling memberi motivasi, saling memberi semangat. Apa yang terjadi? Kita semangat juga jadinya Bapak Ibu. Bapak Ibu dan saudara-saudara, karena itu taatlah kepada firman-Nya. Tuhan itu punya cara untuk menolong kita dan bagian kita adalah taat kepada firman-Nya, mendengarkan dan melakukan suaranya, melakukan kebenarannya, melakukan firman yang kita dengarkan hari ini. Taat. Khotbah pertama di tahun 2024, kami diharapkan untuk taat kepada Tuhan. Taat dalam firman-Nya. Taat dan terus dalam doa, dalam persekutuan. Setiap mengawali dan memulai pekerjaan, kami terus dalam doa berserah kepada Tuhan. Dan itu yang membuat kita Bapak Ibu sukses dalam kehidupan ini. Terakhir Bapak Ibu. Terakhir, apa yang harus kita lakukan? Yang ketiga, tetap percaya kepada Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, dalam teks ini disebutkan di Mara bangsa Israel mengalami atau mendapat air yang pahit. Ayat yang ke-23. Mara itu lambang kepahitan dan penderitaan dalam hidup bangsa Israel pada saat itu. Dan tentu memang ya di Mara ada air pahit di situ. Namun Allah menuntun umatnya melalui itu. Gak ada yang enak di situ. Tapi Tuhan arahkan ke situ. Harus ke sana. Gak ada yang menyenangkan di situ, tapi Tuhan arahkan kita ke situ. Kita harus jalani, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Mengapa? Supaya Allah menyatakan kemuliaannya, mujizatnya. Air yang pahit berubah menjadi manis. Supaya apa? Supaya umatnya belajar mempercayai Tuhan. Orang Israel mempercayai Tuhan. Melalui itu yang pahit itu, bisa Tuhan ubah melalui sepotong kayu itu tadi. Itu ajaibnya. Kehidupan kita juga begitu Bapak Ibu. Tuhan arahkan kita, waduh pahit kali hidup ini, susah kali hidup ini. Tapi rupanya Tuhan mengarahkan kita supaya kita belajar mempercayai Allah dalam hidup ini. Maka menjalani tahun 2024 ini, kemanapun kita, mari kita tetap meyakini, mempercayai Tuhan. Pasti Tuhan akan beri solusi dalam hidup ini. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu dan saudara-saudara, kadang-kadang Tuhan mengizinkan kita mengalami hal yang tidak mengenakan supaya kita belajar untuk terus percaya kepadanya. Mara bukan tujuan perjalanan bangsa Israel yang direncanakan Allah. Bukan. Tuhan mengatakan berangkat dari Mesir menuju ke Kanaan, tapi Tuhan arahkan ke situ. Dan bukan juga tempat perkemahan atau tempat istirahat bagi mereka. Mara hanya arah lintas, tempat lewat dalam perjalanan menuju tanah Kanaan yang sebenarnya bisa untuk tidak dilewati. Tidak harus dilewati, tetapi Tuhan arahkan Bapak Ibu untuk melewati itu. Harus. Mengapa demikian? Rupanya setelah melewati Mara, pasti melewati Elim. Itu Bapak Ibu. Dari Mara, ya, pasti melewati Elim untuk bisa ke Kanaan. Tidak bisa tidak, harus dilewati. Karena itulah jalan lintasnya. Apa yang ada di Elim Bapak Ibu? Dari teks itu. Apa yang ada di situ Bapak Ibu? Ada 12 mata air. Ada 70 pohon korma. Dan bangsa Israel bisa berkemah di situ. Ajaib kan Bapak Ibu? Itulah Tuhan mengarahkan perjalanan mereka. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih, hal ini mengingatkan kita bahwa bila ada kepahitan, penderitaan, pergumulan dalam hidup yang harus kita lewati, jangan berhenti percaya. Jangan berhenti taat kepada Tuhan. Jangan kita berhenti berharap kepada Tuhan. Apapun yang kita alami, tetaplah percaya, tetaplah taat kepadanya, tetaplah berharap kepadanya. Tetap bersemangat untuk maju dan bergerak dalam cita-cita kita. Maju, semangat terus. Jangan berhenti untuk percaya, berharap, dan taat kepadanya.
ada hal yang indah, yang menyenangkan ketika kita tetap coba bertahan, tetap taat, tetap setia kepada Tuhan. Ada hal yang indah yang Tuhan tunjukkan dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Saya pernah tunjukkan animasi ini. Bapak Ibu mungkin juga bisa cek Bapak Ibu. Gembok. Ya. Ada kalimatnya itu. Kita baca sama-sama. 2, 3 ya. Sebuah gembok tidak pernah diproduksi tanpa 2 ya. Sama dengan Tuhan. Tidak pernah mengizinkan persoalan dalam kehidupan kita tanpa ada solusi. Terakhir, hanya kita perlu berdoa dan bersabar membukanya. Ya juga ya. Jadi pasti gembok itu dibuat ada kuncinya Bapak Ibu untuk membukanya. Tapi memang kalau pada malam hari agak kita cari-carian juga ya. Apalagi banyak kuncinya, apalagi banyak persoalan, mungkin begitulah. Nah, tapi kita diharapkan untuk bersabar, yang mana ya, jalan apa yang harus kulalui. Ya. Kita harus berdoa atau mungkin kita dengan teliti, oh ini kuncinya, masukkan, buka. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih, dalam kehidupan ini ada begitu banyak persoalan yang kita hadapi, tantangan yang kita hadapi, tapi ingat Bapak Ibu, pasti ada solusinya. Setidaknya Bapak Ibu, pasti juga ada limitnya juga Bapak Ibu. Capeknya masalah itu. Ketika kita terus, contoh Bapak Ibu. Kalau ada orang yang menjatuhkan Bapak Ibu dalam pekerjaan, dalam usaha, teruslah dalam Tuhan. Pasti orang itu sendiri akan capek itu. Bisa jadi dia sendiri akan jadi tak sehat. Karena ingin menjatuhkan orang lain dalam pekerjaan dan dalam usaha. Dan apa yang akan terjadi? Oh dia semangat aja terus ya. Aku yang malah kesakitan begitu. Bapak Ibu dan saudara-saudara, dalam kehidupan ini teruslah kita maju. Ada tangan Tuhan yang menyertai dan memimpin kita dalam menjalani tahun 2024 ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sudah merenungkan kebenaran firman-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan atas penyertaan dan pimpinan-Mu dalam hidup kami. Dalam menjalani tahun 2023 dan sekarang kami di tahun 2024. Tuhan ajar kami untuk memahami dan mengimani bahwa setiap persoalan yang kami alami dalam hidup ini pasti ada jalan keluarnya. Ajar kami untuk tetap percaya kepada Tuhan. Ajar kami tetap taat kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, kami mau melakukan bagian kami. Kami yakini ya Tuhan bahwa ketika ada pahit, pasti akan ada manis. Ketika ada masalah, pasti akan ada berkat dan pertolongan Tuhan ke depan dalam hidup kami. Tuhan, saat ini kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Mengingatkan kami bahwa kami ini seharusnya mati, tapi membuatkan kami hidup melalui kematian-Mu sendiri di kayu salib. Engkau yang sengsara, kami yang menjadi hidup. Tuhan, tolong kami, ajar kami mempergunakan kesempatan dan anugerah kasih yang sudah Engkau beri bagi kami. Mempergunakan keselamatan yang sudah Engkau beri bagi kami. Ada pekerjaan, ada keluarga yang sudah Engkau beri bagi kami. Ajar kami mempertanggungjawabkannya dengan baik, dengan sungguh-sungguh untuk diri kami, untuk kemuliaan Tuhan, untuk kebaikan bagi sesama. Terpujilah Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Seluruh jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kamu yang sesungguhnya bertobat daripada dosa-dosamu dan ingin mengasihi sesamamu manusia, serta berniat akan menuntut hidup baru dengan menuruti hukum-hukum Allah, dan hendaklah berjalan dari sekarang ini
pada jalannya yang suci, marilah dengan iman. Terimalah perjamuan kudus ini untuk menghiburkan hatimu. Berlututlah kamu dengan rendah hati, mengaku dosa-dosamu kepada Allah yang Maha Kuasa. Dipersilakan duduk. Mari kita bersatu dalam pengakuan dosa secara bersama-sama. Kita mulai. Allah yang Maha Kuasa, Bapa kami dalam Yesus Kristus, pencipta semesta alam dan seluruh umat manusia, dengan sedih hati kami mengaku banyaknya dosa-dosa dan kejahatan yang kami lakukan melawan Tuhan dan Raja kami, melalui pikiran, perkataan maupun perbuatan. Hati kami sangat sedih dan menyesal mengingat kesalahan itu, dan dengan sungguh-sungguh kami bertobat. Kasihanilah kami ya Bapa yang berkasihan. Ampunilah kami, tolonglah kami dari saat ini, agar kami dapat melayani-Mu dan berkenan kepadamu dalam pembaharuan hidup, menghormati dan memuliakan nama-Mu, demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, Bapa kami yang di sorga, karena besar kasih-Mu, Engkau sudah memberikan pengampunan dosa kepada semua orang kembali kepadamu dengan pertobatan dan iman yang benar. Kasihanilah kami, ampunkanlah dan lepaskanlah kami dari segala dosa kami. Teguhkanlah dan kuatkanlah kami dalam segala kebaikan, dan bawalah kami kepada hidup yang kekal. Demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarlah apa yang dikatakan dalam Alkitab pada mereka yang merendahkan hatinya dan bertobat. Jikalau seorang berbuat dosa, maka pada kita ada seorang juru syafaat kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang benar itu, dan dialah yang menjadi kurban perdamaian karena segala dosa kita, bukannya karena dosa-dosa kita saja, melainkan karena dosa seisi dunia ini juga. Angkatlah hatimu. Kami mengangkat hati kami kepada Tuhan. Biarlah kita berterima kasih kepada Tuhan. Memang selayaknya kita berbuat demikian. Memang selayaknya benar dan wajiblah kami pada setiap saat dan pada setiap tempat mengucapkan syukur kepadamu, ya Tuhan, Bapa kami yang kudus, yang Maha Kuasa, Allah yang kekal. Sebab itu beserta dengan malaikat-malaikat dan bala tentara sorga, kami puji dan besarkan nama-Mu yang mulia itu, dan selalu memuji Tuhan serta berkata, Kudus, 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 Tuhan Allah serta sekalian alam. Penuhlah sorga dan bumi dengan kemuliaan-Mu. Bagimu-lah ya Tuhan yang maha tinggi. Amin. Kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, Bapa kami yang di sorga, karena kasih-Mu yang besar itu telah memberikan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, yang sudah menderita kematian di atas salib untuk penebusan kami, yang oleh persembahan yang sekali itu sudah membuat kurban yang penuh, sempurna dan cukup bagi dosa-dosa seluruh dunia. Dan dalam Injilnya yang kudus sudah memerintahkan kami melanjutkan peringatan ini atas kematiannya yang mulia itu. Dengarlah kami ya Bapa yang berkasihan, dengan rendah hati kami mohon kepadamu, dan tolonglah supaya kami yang menerima roti dan anggur ini menurut peraturan anak-Mu Juru Selamat kami Yesus Kristus dalam memperingatkan kematian dan kesengsaraannya, juga mengambil bagian dari zat keilahiannya dengan pertolongan Dia yang pada malam diserahkan, diambilnya roti. Dan setelah itu Dia mengucapkan syukur, dipecah-pecahkannya serta diberikannya kepada murid-muridnya itu, sambil berkata, Ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu, perbuatlah demikian menjadi suatu peringatan akan aku. Demikian juga sesudah makan, diangkatnya cawan minuman, diucapkannya syukur serta diberikannya kepada mereka sambil berkata, Minumlah kamu sekalian dari cawan ini, inilah darahku, darah perjanjian baru, yang ditumpahkan karena kamu dan karena orang banyak, sebagai jalan pengampunan dosa. Maka seberapa kali kamu minum, perbuatlah demikian menjadi peringatan akan aku. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan yang Maha Rahman, tiadalah kami berani datang ke meja-Mu ini dengan kepercayaan akan kebenaran kami sendiri, melainkan karena rahmat-Mu yang besar dan banyak itu. Kami tidak layak mengumpulkan remah-remah dari bawah meja-Mu,
Tetapi Engkaulah ya Tuhan tetap berkasihan. Sebab itu tolonglah ya Tuhan, supaya kami dapat turut serta dalam peringatan akan anak-Mu Yesus Kristus, sehingga kami dipenuhi dengan kesempurnaan hidupnya, dan dapat makin menyerupai Tuhan, dan dapat tinggal selama-lamanya dalam Tuhan, dan Tuhan dalam kami. Amin. Kepada seluruh pelayan majelis, kami persilakan di depan untuk kita bersama-sama ambil bagian perjamuan kudus terlebih dahulu. Langsung dibuka ya. Langsung dibuka. Silakan dibuka ya. Silakan angkat sebelah tangan kanan. Silakan berdoa dalam hati masing-masing. Ingatlah bahwa Yesus tersalib dengan tubuhnya tercabik-cabik karena kita. Semua Dia lakukan karena kasih-Nya. Silakan berdoa. Amin. Dengan ucapan syukur makanlah. Silakan angkat anggur sebelah tangan kanan. Silakan berdoa dalam hati masing-masing. Dan ingatlah bahwa darah Yesus tercurah karena kita. Semua Dia lakukan karena cintanya. Silakan berdoa dan Tuhan memimpin kita untuk mempertanggungjawabkan kasih-Nya yang luar biasa itu. Amin. Dengan ucapan syukur minumlah. Silakan ya. Oh, boleh. Masih belum ya. Ibu satu aja. Dua ya. Balik ke atas dua. Oh, satu aja. Oke. Ya, silakan. Seluruh jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita yang akan ambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Pelayan akan membagikannya dan nanti kami akan pandu untuk kita bisa bersama-sama masuk dalam perjamuan kudus. Yesus berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Ambil dan makanlah. Ini menjadi suatu peringatan bahwa Kristus mati karena engkau, dan hendaklah Dia menjadi makanan rohani bagimu melalui kepercayaan, dan ucapkanlah syukur." Yesus berkata, "Inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan karena engkau. Minumlah ini menjadi peringatan bahwa Kristus mati karena engkau, dan ucapkanlah syukur." Yesus berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Ambil dan makanlah, ini menjadi suatu peringatan bahwa Kristus mati karena engkau, dan hendaklah Dia menjadi makanan rohani bagimu
melalui kepercayaan, dan ucapkanlah syukur. Yesus berkata, "Inilah darahku, darah perjanjian baru, yang ditumpahkan karena engkau." Minumlah ini menjadi peringatan bahwa Kristus mati karena engkau, dan ucapkanlah syukur. Baik, Bapak Ibu, apakah semua sudah dapat? Mari dipersiapkan hostinya, dan mari angkat sebelah tangan kanan. Silakan berdoa dalam hati masing-masing. Yesus sungguh mengasihi kita hingga tubuhnya tercabik-cabik karena kita. Tubuh kita belum tercabik-cabik dalam mengasihi Yesus dan mengasihi sesama, tapi Dia sudah melakukannya. Semua karena kasih dan anugerahnya kepada kita. Yesus berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Ambil dan makanlah, ini menjadi suatu peringatan bahwa Kristus mati karena engkau, dan hendaklah Dia menjadi makanan rohani bagimu melalui kepercayaan, dan ucapkanlah syukur." Dengan ucapan syukur, makanlah. Silakan persiapkan anggur, dan silakan angkat sebelah tangan kanan. Silakan berdoa dalam hati masing-masing. Ingatlah bahwa darah Yesus tercurah karena kita. Semua Dia lakukan karena kasih-Nya. Berdoa dalam hati masing-masing untuk kita bisa mempertanggungjawabkan kasih-Nya yang luar biasa itu. Yesus berkata, "Inilah darahku, darah perjanjian baru, yang ditumpahkan karena engkau. Minumlah ini menjadi peringatan bahwa Kristus mati karena engkau, dan ucapkanlah syukur." Dengan ucapan syukur, minumlah. Seluruh jemaat dipersilakan duduk, dan pelayan boleh ke depan. Kita lanjutkan acara kita, Bapak Ibu. Mari kita lihat lembar acara kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Kita mulai. Ya Tuhan, Bapa kami yang di sorga, hamba-hambamu yang hina ini memerlukan kerelaan-Mu sebagai Bapa kami untuk menerima persembahan puji-pujian dan syukur kami ini. Dengan rendah hati kami memohon padamu supaya kami dan seluruh gereja-Mu dapat dianugerahkan keampunan atas dosa-dosa kami dan seluruh kebajikan yang lain daripada kesengsaraannya, demi jasa-jasa kematian anak-Mu Yesus Kristus dan demi kepercayaan akan darah-Nya. Di sini ya Tuhan, kami mempersembahkan dan menyerahkan diri kami sendiri,
jiwa dan raga kami kepadamu, menjadi suatu kurban yang patut, yang suci dan yang hidup padamu. Kami mohon supaya kami sekalian yang telah ikut makan dan minum unsur-unsur perjamuan kudus ini dapat dipenuhi dengan anugerah-Mu dan berkat surgawi. Dan walaupun kami tidak layak oleh sebab dosa-dosa kami mengorbankan sesuatu pun kepadamu, kami mohon kepadamu agar menerima kewajiban dan pelayanan kami ini, bukan oleh sebab jasa-jasa kami sendiri, melainkan karena pengampunan dosa-dosa kami. Demi Yesus Kristus Tuhan kami, demi Dia dan beserta Dia dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kami menghormati dan memuji Engkau, ya Bapa yang Maha Kuasa, sampai selama-lamanya. Amin. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di atas bumi di antara orang berkenan kepadanya. Kami memuji Tuhan, kami menghormati Tuhan, kami menyembah Tuhan, kami memuliakan Tuhan, kami mengucapkan syukur kepada Tuhan sebab kemuliaan-Mu yang besar itu. Ya Tuhan Allah Raja yang di sorga, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus anak yang tunggal, ya Tuhan domba Allah, anak Bapa yang menanggung dosa-dosa seluruh manusia. Kasihanilah kami Tuhan, terimalah doa kami Tuhan yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kasihanilah kami, karena Engkau saja yang kudus, Engkau sajalah Tuhan, ya Yesus Kristus dengan Roh Kudus yang maha tinggi, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Demikian Bapak Ibu acara perjamuan kudus kita. Acara kita lanjutkan oleh liturgis. Bapak Ibu sekalian, kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita. Sebelumnya kita akan memberikan persembahan kepada para pendeta pensiun, yaitu dana pensiun. Kita maju ke depan untuk memberikan persembahan dana pensiun. Kita iringi pujian, Tuhan selalu menolongku. Musim akan selalu berganti. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku.
nyanyikan satu kali lagi. Jemaat kami undang berdiri. Akan selalu kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, Ku yakin Tuhan memberkati. ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menyangkaku dan peliharaku seumur hidup. Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menyangkaku dan peliharaku seumur hidupku. Kita akan doa Bapa kami, kemudian doksologi dan berkat disampaikan oleh pendeta. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan segala kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah mau kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi. Kepada Allah dipuji, serta kepada Al-Masih, Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus, kita telah diteguhkan dan diingatkan akan kebenarannya bahwa Tuhan selalu punya cara untuk menolong dan menyertai dan memimpin kita. Dan biarkan dalam menjalani tahun 2024 ini, ingatlah Tuhan selalu menolong kita. Karena itu pulanglah dan terimalah berkat yang daripada Tuhan saja. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin bagi Dia. Bagi Dia segala pujian.
kita saat teduh. Amin. Demikian Bapak Ibu acara kita pada hari ini. Kami persilakan seluruh majelis untuk kita ke depan. Dan mari kita bersalaman Bapak Ibu keluar pintu yang ada di depan. Seluruh majelis kami undang untuk ke depan. Bapak Ibu dan saudara-saudara, selamat tahun baru untuk kita semua. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai dalam menjalani tahun 2024 ini.